Menengok ke belakang, menelusuri lintas sejarah bangsa Indonesia, eksistensi etnik sangat berperan demi tegaknya bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu suku yang kurang mendapat sorotan dalam kebudayaan adalah suku Mandar, yang dulu tergabung dengan Toraja, Bugis, dan Makassar dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Mandar merupakan kesatuan suku atau budaya bagi 14 kerajaan yang tergabung dalam 2 kelompok persekutuan, yakni Pitu Ulunasalu dan Pitu Bakbana Binanga, atau 7 kerajaan di gunung dan 7 kerajaan di muara sungai. Kerajaan Rantebulahan, Arale, Tabulahan, Mambi, Matanga, Tabang, Tukbi masuk dalam wilayah 7 kerajaan di gunung. Sedangkan Balanipa, Sendana, Banggai, Pamboang, Tapalang, Mamuju, dan Binuang masuk dalam 7 kerajaan di muara sungai atau pantai. Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Balanipa. Mengapa sejarah Kerajaan Balanipa begitu penting? Saya, Kaslina, mengajak pemirsa mengikuti Negeri Indonesia, persembahan dari TVRI Sulawesi Barat. Ketika masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Selatan atau ketika masih berlaku sistem kerajaan, wilayah Provinsi Sulawesi Barat dulu disebut Afdeling Mandar. Mandar itu yang ada sekarang itulah Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat itu yang ada sekarang, yang kita kenal dengan nama Mandar, itu terdapat 14 kerajaan pada zaman dahulu. Nah, salah satu kerajaan yang ada di Bakbana Binanga itu adalah Balanipa, yang disebut sebagai AMA, sebagai ketua dari federasi 7 kerajaan di muara dan 7 federasi di gunung, membuat suatu konfederasi. Itulah Mandar. Jadi tidak ada namanya kerajaan Mandar, karena Mandar itu adalah teritorial yang di dalamnya terdapat 14 kerajaan. Tokoh sentral dalam pembicaraan sejarah Mandar adalah Imanyambungi Todilali. Pada masa sistem pemerintahannya di Tanah Mandar, Maradia atau Raja mulai dikenal. Ia merupakan Maradia pertama yang diangkat oleh kelompok adat. Todilaling dalam arti Mandar adalah orang yang dibawa pulang atau kembali. Perlu diketahui bahwa Imanyambungi itu ke Goa. Itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Imanyambungi itu adalah dikeluarkan dari Napo karena dia membunuh saudara sepupunya. Ada juga yang maka dia disingkirkan keluar dan dia lari ke Goa. Ada juga yang mengatakan bahwa secara tidak sengaja Imanyambungi itu naik ke perahu pedagang dan dia sampailah di Goa. Di tengah perjalanan katanya, konon kabarnya bahwa di saat dia tidur itu keluar cahaya. Nah, sebagai masyarakat Goa yang ditumpangi perahunya itu melaporkan kepada Sombayari Goa, Raja Goa, bahwa ada kejadian seperti ini. Imanyambungi kemudian hidup dan besar di istana Raja Goa. Ia belajar ilmu perang. Karena kecakapannya, ia diangkat menjadi panglima perang kerajaan Goa. Ia pernah memimpin ekspedisi perang ke Pariaman dan Tambora. Balanipa sendiri itu, kerajaan Balanipa itu menurut sejarah itu berdiri sekitar awal abad ke-16. Itu 1511. Di saat Todilaling, Imanyambungi itu datang diambil di Goa, karena beliau ini awalnya Todilaling itu adalah menjadi panglima perang di kerajaan Goa. Nah, setelah ada kekacauan di Mandar,
itu dia datang dijemput untuk bagaimana dia kembali. Dan akhirnya beliau bersedia, dan beliaulah yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang ada di Balanipa. Imam Nyambungi kemudian menghimpun seluruh kekuatan kerajaan Pantai Mandar, antara lain dengan melakukan pertemuan di desa Tamajara. Kelak, di tempat inilah pertemuan untuk melahirkan ikrar persaudaraan Persekutuan Pitu Bakbana Binangan. Kebangkitan Napo Balanipa menjadi kerajaan yang disegani dan pusat dari kerajaan yang berada di wilayah Pantai Mandar. Perlu juga diketahui bahwa di Sulawesi Barat sekarang, khususnya di Kerajaan Balanipa, pemilihan raja itu sangat demokratis. Di dalam lontar itu dituliskan bahwa disebutkan mau anau, mau apo, da muannai de di peuluang, mau masuk ani pulu-puluna, maka sari corona, apa ia mau tuu, nama rupu-rupu banua. Walaupun anak saya, walaupun cucu saya, kalau dia tingkah lakunya, perbuatannya, tutur katanya kasar, maka janganlah diangkat ke atas, jangan dia diangkat menjadi raja. Karena boleh jadi itulah yang nantinya yang akan menghancurkan negeri. Itu sangat demokratis. Jadi tidak mesti sebagai seorang raja, tapi kalau dia berperilaku kurang bagus, maka dia tidak layak diangkat menjadi raja. Melihat bagaimana Balanipa di masa lalu, tentunya saya harus ke situs peninggalan yang ada di daerah ini. Pemirsa, sekarang saya berada di gerbang situs Balatau, di mana di atas terdapat makam Raja Tumepayung yang merupakan raja kedua dari Kerajaan Balanipa. Pada masa kepemimpinannya terbentuklah persekutuan 7 kerajaan di pantai. Apa dan bagaimana situs Balatau? Mari ikuti perjalanan kami. Untuk bisa masuk ke dalam situs ini, kita harus melewati ratusan anak tangga. Sebuah batu besar yang kami lihat diyakini sebagai Balanipa, atau sekarang masyarakat menyebutnya Balatau. Balanipa berasal dari 2 suku kata, yaitu bala atau pagar dan nipa atau sejenis tanaman palem. Pada zamannya, Balanipa ini digunakan untuk memutuskan suatu perkara atau masalah antara 2 orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Balanipa itu adalah untuk proses penghakiman. Kalau laki-laki yang berkelahi, bertikai atau berperkara, maka dia dimasukkan di dalam, diadu. Siapa yang hidup, maka dialah yang benar. Itulah hukum rimba pada saat itu. Nah, untuk perempuan, kalau dia berperkara, maka dia disiapkan wajan, dipanaskan air, dimasukkan tangannya. Siapa yang paling lama di dalam, yang tahan, berarti dia yang benar. Itulah hukum pada saat itu. Dan nama inilah yang dijadikan juga sebagai nama kerajaan. Karena di situ pusatnya dulu, namanya Balanipa.
Pemirsa, sekarang saya berada di makam Raja Tumepayung yang merupakan raja kedua dari Kerajaan Balanipa, di mana pada masa kepemimpinannya terbentuklah persekutuan 7 kerajaan di pantai, atau dalam istilah Mandarnya yaitu Pitu Bakbana Binanga. Tidak jauh dari Balanipa atau Balatau ini juga terdapat makam Raja Tumepayung. Raja Balanipa kedua yang merupakan putra Todilaling dari istrinya anak bangsawan Goa. Ia dilantik oleh Dewan Adat untuk menggantikan ayahnya yang telah wafat. Di zamannya, Kerajaan Balanipa semakin jaya dan melakukan pembaharuan di bidang hukum dan pemerintahan. Pada Perjanjian Tamajara I, Pitu Bakbana Binanga belum dikenal. Baru pada Perjanjian Tamajara II mengukuhkan Kerajaan Binuang sebagai anggota perserikatan sekaligus menandai munculnya istilah Pitu Bakbana Binanga. Menelusuri jejak Balanipa di masa lampau tidak luput dalam catatan kami mengenai makam Imam Nyambungi Todilaling. Letak makam memang tidak berdekatan dengan makam Tumepayung. Sejauh kami memandang di sekitar makam memang menggambarkan bagaimana Balanipa di masa lampau yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal ini menandai peranan Balanipa yang sangat penting, di mana Balanipa sebagai amana adat atau bapak dari 7 kerajaan. Balanipa menjadi strategis karena Balanipa itu dari segi sumber daya alam, pada saat itu dia mempunyai perairan yang luas dan dia punya pelabuhan. Nah, itu namanya Bak Barura. Selanjutnya ditopang oleh SDM, bahwa pada zaman dahulu memang diakui atau tidak, karena pergaulan dengan dunia luar, orang Balanipa itu dari segi SDM lebih di atas dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Apalagi setelah masuknya Islam, awalnya Islam itu adalah di tengah-tengah, juga di Balanipa. Dan di Balanipa inilah pusatnya penyebaran agama, baik ke Ulun Nasalu, Pitu Ulun Nasalu, maupun ke daerah Mamuju. Jadi makanya Balanipa memegang peranan yang sangat penting pada saat itu. Hal unik lainnya sepanjang pemakaman, menurut cerita masyarakat, adalah letak batu nisan Todilaling yang berada di dalam pohon yang rindang. Konon, setelah meninggal, Todilaling dikelilingi para dayang-dayang dan pengawalnya yang setia hingga mereka rela dikubur bersama-sama dalam satu nisan. Kepemimpinan Todilaling yang demokratis menjadikan lembaga adat atau Ape Banwakayang sebagai tampu kekuasaan untuk memilih maradia atau raja. Di Balanipa memang itu tidak serta-merta bahwa
anak dari seorang raja itu menjadi raja. Walaupun sebenarnya memang ditentukan ada namanya anak patola payung, putra mahkota, tapi itu ada beberapa. Nah, putra mahkota inilah yang akan dipilih oleh Apek Banua Kayang itu, oleh anggota adat itu. Cara pemilihannya itu adalah seleksi alam, tidak seperti sekarang. Maksud saya seleksi alam, kalau ini yang sudah umpamanya si A sudah ditunjuk, itu tidak semerta-merta langsung dilantik. Tetapi dia melihat bagaimana seleksi alam, bagaimana tumbuh suburnya tanam-tanaman, ada nggak penyakit, banyak melimpah nggak ikan di laut. Kalau melimpah berarti itu dia sudah disetujui oleh alam. Tapi kalau tidak, maka kalau banyak istilahnya itu ropu tanah-tanang, masaya manu, masaya olo-olo, maka akan dicarikan patola yang lain. Nah, makanya di dalam budaya Mandar yang saya tahu ada istilah pelindo-lindo maririo nana candring Pak Banua. Melindo-lindo mari itu ada lindo itu di sini dahi. Tapi maksudnya itu adalah berbuat baiklah Anda, maka Anda akan dilamar oleh masyarakat. Sisi lain dari Balanipa adalah masuknya agama Islam di Mandar. Pada masa pemerintahan Raja keempat, Islam mulai diperkenalkan. Terbukti dengan adanya masjid tertua Balanipa. Pada masa Raja yang keempat, itu Daita yang bego Daita Tumuane, karena Ipatang. Disinilah masuk awal Islam. Dan semua sendi-sendi kehidupan diislamkan. Akhirnya ada disebut Parawana Tumuane, Parawana Toene, ada siapa tuh itu dalam rangka dalam rangka membumikan nilai-nilai Islam pada saat itu. Makanya saya katakan tadi bahwa dalam budaya Mandar itu sangat berbaur antara budaya Mandar dengan budaya Islam. Selain itu, perlahan untuk menyampaikan pesan melalui agama Islam, dikenallah sayang patudu dan pak kacapi yang digunakan pada acara khataman Al-Quran, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan pernikahan adat Mandar. Perjalanan kami lanjutkan ke Monumen Alamungam Batu di Luyo. Mengingat pada masa pemerintahan Tome Payung, ia berhasil menginisiasi pertemuan antara 7 kerajaan di pantai dengan 7 kerajaan di gunung. Pertemuan inilah yang lebih dikenal dengan Sipa Mandar. Pemberian nama Alamungam Batu sebagai simbol atau tanda dari pertemuan dengan menanam 3 batu ke dalam tanah. Meski sekarang telah direnovasi, prasasti ini tetap menjadi simbol bersatunya ke-14 kerajaan di Mandar. Pemirsa, ini adalah Monumen Alamungan Batu di Luyo, di mana di tempat ini terbentuklah persekutuan antara Pitu Ulun Nasalu atau 7 kerajaan di pegunungan dan 7 kerajaan di pantai atau Pitu Bakbana Binanga. Tama jarak kedua itu pada zaman Raja kedua Tome Payung. Raja Tome Payung juga ini menggalang kekuatan sampai ke daerah gunung. Maka Tome Payung mengundang raja-raja dari Pitu Ulun Nasalu yang ditempatkan di Luyo.
disebutkan Lamongan Batu di Luyo. Itu bagaimana membuat pertahanan darat pantai dengan pertahanan gunung. Jadi bersatulah konfederasi antara Pitu Bapana Binanga dengan Pitu Uluna Salu. Jadi itulah Mandar. Karena pada saat itulah disebutkan si Pamanda, bahwa kita si Pamanda, kita saling menguatkan. Jadi Mandar itu ada yang mengatakan dari kata Manda, saling menguatkan. Jadi 14 kerajaan inilah yang saling menguatkan, dan itulah yang dikenal sampai sekarang dengan sebutan Mandar, yang secara teritorial semua masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang kita kenal sekarang. Lamongan Batu inilah awal yang Mandar itu, si Pamanda, saling menguatkan. Makanya tidak boleh dipisahkan antara pantai dengan gunung. Di dalam kronik Mandar disebutkan bahwa sisara pai mata mapute an lama lotong anna sisara Pitu Bapana Binanga Pitu Uluna Salu. Nanti berpisah antara biji mata putih dengan hitam, barulah bisa dipisahkan antara pantai dan gunung. Jadi semua punya hak yang sama. Itulah demokratisasinya. Itulah persatuan yang ada di Mandar. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita galakkan kepada generasi muda sekarang, bahwa siapapun dia, kalau dia punya kompetensi, maka kita harus dukung. Sedikit kisah Balanipa di masa lampau membuka cakrawala kita bagaimana kuatnya rasa persatuan di kalangan orang-orang Mandar, baik budaya, agama, dan tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan diatur dalam adat istiadat serta budaya masyarakat Mandar untuk mewujudkan Sulawesi Barat yang malakbih. Sejarah tidak boleh dilupakan karena sejarahlah yang membentuk kita. Saya Kaslina dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Datang dan kenali Indonesia.